Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu hanya memberikan untuk hari ini materi. Yang pertama, untuk materi hari ini bab 1 yang akan kita bahas tentang lingkup komunikasi perkantoran. Nah, dari lingkup komunikasi itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada konsep komunikasi kantor. Konsep komunikasi kantor di sini merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam administrasi. Dan di sini juga ada yang namanya definisi komunikasi kantor. Apa saja itu? Yang kita bahas di sini definisi komunikasi kantor merupakan hal yang sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Tanpa komunikasi itu mustahil ada respon dari orang lain atau orang tersebut. Nah, di sini ada beberapa pengertian komunikasi menurut pendapat para ahli. Nah, di sini hanya 3 yang Ibu sebutkan. Ya, sebetulnya ya ada beberapa, ada 8 atau 7, tapi di sini hanya 3 yang Ibu sebutkan. Yang pertama, menurut MC Farlan, di sini komunikasi adalah proses interaksi atau saling pengertian satu sama lain antara sesama manusia. Yang kedua, menurut Kit Davis, di sini dijelaskan dalam bukunya Human Relation at Work. Komunikasi di sini adalah proses sebuah jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Yang ketiga, menurut Dr. Phil Astrid Susanto, di dalam bukunya di sini disebutkan komunikasi adalah dalam teori dan prakteknya komunikasi itu merupakan proses dari pengoperan suatu lambang-lambang yang mengandung arti. Nah, di sini jadi pengertian komunikasi kantor itu sendiri adalah komunikasi kantor merupakan proses dari penyimpanan informasi dari suatu individu atau suatu pihak tertentu kepada pihak lain yang berlangsung dalam suatu kantor. Nah, komunikasi kantor di sini juga bisa dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara anggota organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini komunikasi yang dilakukan oleh pegawai kantor dengan pihak lain di luar dari kantornya. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi efektif sangat diperlukan sekali oleh setiap pegawai di kantor notaris, karena melalui komunikasi yang efektif tersebut dapat dengan mudah dan cepat dapat dimengerti maksud dan tujuan dari seseorang klien yang datang ke kantor kita. Yang kedua, fungsi dari komunikasi. Nah, fungsi dari komunikasi di sini merupakan komunikasi yang baik harus menimbulkan efek atau memberikan hasil sesuai dengan tujuan, yaitu orang itu dapat mengerti, memahami informasi yang disampaikan baik secara langsung atau tanpa menggunakan media maupun secara tidak langsung atau dengan menggunakan media. Nah, komunikasi di sini juga mempunyai 4 fungsi penting. Yang pertama, fungsi kontrol. Nah, yang kedua, fungsi motivasi, dan yang ketiga, fungsi emosi, yang keempat, fungsi informal,
Nah, dan di sini juga ada yang namanya azas komunikasi. Komunikasi yang pertama, komunikasi berjalan antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Yang kedua, orang hanya dapat memahami tentang suatu hal jika menghubungkannya dengan yang lain yang telah dimengerti. Yang ketiga, orang lain juga dapat melakukan komunikasi, mempunyai suatu kewajiban untuk membuat dirinya itu dimengerti. Dan yang keempat, orang yang tidak paham dalam menerima pesan mempunyai kewajiban untuk meminta suatu penjelasan. Untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga kalian pada hari ini bisa bisa mencerna apa yang sudah Ibu terangkan tadi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.